Halo, apa kabar semua? Kembali dengan Putu Reza, masih di Project Review. Apa kabar? Semoga semuanya masih baik-baik aja dan sehat selalu. Jadi langsung aja, hari ini saya mau ngebahas ini nih, Realme X3 Super Zoom. Ya, ini adalah handphone barunya Realme, baru aja rilis dengan harga segini. Dan saya udah pakai sekitar 2 minggu. Jadi apa aja sih yang saya suka dari handphone ini? Apa aja yang bagus? Apa aja yang menurut saya kurang? Langsung aja, ini dia reviewnya. Dari luar, HP ini tuh nggak bisa dibilang jelek karena sudah hampir memenuhi aspek-aspek penting. Materialnya oke dengan kaca, build quality-nya pun terasa bagus saat dipegang. Sensor sidik jari yang nyatu sama tombol power juga bagus karena cepat untuk unlock. Selain itu, saya juga selalu suka sama penempatan seperti ini karena mudah dijangkau. Buat slot SIM card-nya, X3 Super Zoom mendukung 2 nano SIM card tanpa microSD. Kapasitas internal sendiri udah gede sih, 256 GB, UFS 3 pula, dan ya masih lebih gede lah dibanding Galaxy S20 Ultra. Tidak ada 3,5 mm audio jack, tapi mau dibilang kekurangan, enggak juga sih, karena memang sudah semakin jadi standar kalau handphone itu nggak ada audio jack, apalagi yang dilabelin sama flagship. Nah, bicara soal flagship, ada 2 hal yang menurut saya bikin Realme X3 Super Zoom ini, walaupun disebut sebagai flagship Realme, tapi tidak bisa disejajarkan dengan flagship lain yang harganya belasan juta. 2 hal itu menurut saya adalah bagian speakernya dan juga tidak ada sertifikasi anti air atau debu. Oke, untuk speakernya cuma ada satu, ada Dolby Atmos ya sebenarnya, tapi menurut saya masih kurang lantang untuk handphone yang labelnya flagship. Lalu yang kedua untuk sertifikasi tahan air, ya memang nggak ada yang tertulis, tapi sih kalau saya baca-baca katanya memang ada water resistant karena katanya perangkat atau komponen di dalamnya itu dilindungi dengan semacam gel silikon. Tapi ya memang tidak ada sertifikasi IP ratingnya. Jadi seberapa tangguh dan kuat klaimnya ini nggak ada yang tahu karena belum ada yang coba. Tapi menurut saya itulah yang akhirnya bisa bikin handphone ini harganya ditekan dan nggak sampai di atas 10 juta rupiah. By the way, ngomongin ini dulu sedikit, yaitu istilah flagship. Saya yakin sebagian dari kamu udah sering banget dengar istilah flagship. Dan flagship ini sebenarnya adalah istilah yang sering digunakan sebuah brand untuk menggambarkan handphone atau produk andalannya. Flagship itu kalau diterjemahkan bener-bener mentah aja, itu adalah kapal bendera. Kapal bendera itu biasanya kalau perang dia ada di depan. Jadi untuk memimpin perangnya. Jadi biasanya diibaratkan sebagai handphone atau produk unggulan dari sebuah brand. Nggak ada patokan resmi mana yang mau disebut flagship. Semua brand bebas aja mau bilang handphone mana yang flagship. Itulah kenapa ada handphone yang rilis sebagai flagship performance katanya. Ada yang juga bilang flagship camera dan flagship lainnya. Pokoknya banyak lah, sebenarnya itu bebas. Semua brand bebas banget mau pakai istilah flagship itu untuk produk mana aja. Selanjutnya, untuk pengalaman flagship yang ditawarkan oleh Realme X3 Super Zoom adalah layar dengan refresh rate 120 Hz. Enak banget dilihat karena halus banget saat navigasi atau scrolling. Nggak berasa jomplang lah pakai HP ini setelah sebelumnya saya nyobain Oppo Find X2 Pro atau S20 Ultra. Buat yang khawatir seperti misal ada touch delay, tenang aja, mestinya sih nggak ada ya, karena selama saya coba pakai HP ini untuk main game itu belum ada kendala, paling tidak sampai sekarang. Untuk kualitas layarnya sebenarnya udah mencukupi, sudah oke dengan resolusi Full HD+, tajamnya cukup, cuma bukanlah panel dengan tampilan terbaik secara visual yang pernah saya pakai. Bagus iya, tapi bukan yang wow. Kalaupun ada bagian yang cukup wow, yang bikin saya nyaman sekali selama masa pengujian adalah performanya. Chipset memang bukan yang teranyar, tapi Snapdragon 855 Plus tetap salah satu yang bagus di pasaran saat ini. Pemakaiannya tuh enak, lancar, ngebut lah, pokoknya sebagaimana seharusnya chipset handphone premium. Main game juga pastinya jadi kenyamanan lain yang ditawarkan, dan untuk game populer seperti misalnya PUBG Mobile, Call of Duty, Mobile Legends, saya udah coba semuanya bisa jalan di settingan yang tinggi tanpa gangguan. Jadi untuk mereka yang mungkin jadi pencari handphone gaming yang mantep, ini bisa dicoba sebagai alternatif. Sedikit aja sebelum lanjut tentang software dulu. Sudah pasti di sini ada Android 10 dengan kustomisasi Realme OS. Tampilannya familiar, cukup mudah dipakai, dan buat para pengguna yang sebelumnya pernah pakai HP Realme atau mungkin Oppo, harusnya sih udah cukup kenal sama bentuknya.
Lalu, untuk mendukung handphone yang kencang juga tentunya butuh baterai yang oke. Ya, kapasitas yang dibawa oleh handphone ini mungkin bukan yang paling besar untuk standar masa kini, tapi daya tahannya terbukti baik dalam pemakaian sehari-hari yang cukup intensif. Selain itu, charger 30 wattnya juga ternyata bisa diandalkan, karena untuk mengisi hingga penuh itu hanya butuh waktu sekitar 1 jam aja. Terakhir, langsung nih ya, untuk kameranya, ini adalah bagian unggulannya Realme X3 Super Zoom. Konfigurasi kameranya rame ya, ada 4 di belakang seperti yang bisa dilihat sekarang, plus ada 2 lagi di bagian depan. Buat hasilnya, untuk kamera belakang, pada kondisi siang yang cerah, fotonya bagus, detailnya ada, dynamic range pun oke dengan highlight yang tidak blown out dan shadow yang tidak benar-benar jadi hitam. Lensa ultrawide juga hasilnya tidak terlalu berbeda dengan yang utama, sedangkan untuk tele, dari percobaan saya yang masih cukup tajam adalah 5 kali. Sedangkan kalau udah di atas itu, kayak 10 atau lebih, itu detailnya udah hilang. Oh ya, hal ini juga berlaku ya, baik dari kondisi siang maupun malam hari. Kemudian untuk kamera depan, hasilnya oke dengan lensa utama, sedangkan opsi ultrawide memang lebih luas jadinya, tapi warnanya tidak sebaik lensa utama. Situasi backlight juga kadang masih bisa sedikit terbantu sama mode HDR, sedangkan kondisi malam hasilnya kurang lebih mirip dan ya, night mode masih sangat menolong. Dan ngomongin foto malam atau night mode, inilah salah satu aspek yang coba diangkat Realme lewat X3 Super Zoom. Ada 3 opsi sebenarnya yang bisa dipilih. Pertama adalah night mode standar yang sudah umum dipakai, lalu ada tripod mode yang akan mengambil foto dalam rentang sekitar 10 detik, dan yang baru adalah story mode. Untuk 2 mode pertama, yaitu night mode dan tripod mode, keduanya oke, bisa dipakai dengan baik dan hasilnya oke lah. Nggak selalu yang paling bagus, tapi menolong sekali dalam situasi yang tepat. Lalu untuk story mode, nah ini dia nih. Mode baru ini hadir di X3 Super Zoom dan kata Realme adalah mode yang dibuat atau ada untuk membantu ngambil foto langit malam dengan segala keindahan bintang-bintangnya. Oke, idenya keren banget, tapi sayangnya mode ini tuh walaupun keren ya, tidak praktikal untuk dipakai sehari-hari. Dengan menggunakan mode ini, kamera akan mengambil foto dalam waktu sekitar 5 menit dan dalam rentang waktu yang cukup panjang tadi kan cahaya tuh masuk terus nih ke kamera. Jadi, kalau kamu ngambil fotonya, misalnya dilakukan di halaman belakang rumah, di atas atap, atau di mana kek, pokoknya masih ada polusi cahaya, misalnya masih ada lampu jalan di sekitarnya, masih ada rumah tetangga, pokoknya masih banyak sumber cahaya di sekitarnya, maka kamu nggak akan dapat hasil apa-apa dengan mode story mode. Terus, ada nggak sih cara untuk memaksimalkannya? Kondisi seperti apa? Ada banget caranya, misalnya kamu di dekat rumah ada lapangan terbuka yang gelap banget, nggak ada cahaya sekitarnya, ya asal nggak ada dibegal aja di situ, itu bisa. Terus, bisa di mana lagi? Bisa, misalnya kamu ke Bali, pas lagi nyepi, itu juga gelap. Bisa pas lagi naik gunung, pastinya malam-malam gelap, kamu bisa banget dapat foto bintang yang cakep kalau lagi naik gunung. Dan apalagi ya? Nah, nunggu PLN matiin listrik. Nah, itu juga bisa. Tapi di luar kondisi-kondisi tadi, menurut saya sih story mode ini nggak bisa dipakai. Oke, jadi ini ngetes kamera belakangnya Realme X3 Super Zoom video di kondisi siang hari yang sangat terik, tapi ini lensa utama, jadi belum dipakein ultra steady. Terus coba saya pindah ke ultra wide, itu bisa kayak gini jadinya. Terus mau pakai yang tele juga bisa, ini 2 kali, lalu ini yang 5 kali kalau ambil jalan. Dan satu lagi nih kalau 10 kali.
Tapi kalau misalnya sambil jalan ya jangan dipakai yang jauh-jauh ya, karena goyang banget. Jadi kita kembalikan ke yang salah ya, yang satu kali seperti ini. Jadi gimana hasilnya, oke atau enggak? Abis ini saya coba pindah pakai ininya, pakai ultra steady-nya. Ya jadi ini ultra steady-nya nyala, bisa lihat kayak apa hasilnya. Cuman kalau pakai ultra steady itu lensanya nggak bisa diganti-ganti, fix ada satu aja kayak yang bisa dilihat sekarang. Kayak gini stabilnya. Coba kita bawa lari sedikit. Ya kurang lebih begitulah hasilnya. Nah sekarang coba saya pindahin lagi pakai Ultra Steady Max. Ultra Steady Max ini tuh pakai lensa ultra wide dan hasilnya tuh kayak gini. Kalau opini personal saya sih lebih suka pakai yang Ultra Steady biasa ya, bukan yang Max. Tapi ya balik lagi sama preferensi dan kebutuhan masing-masing. Terus untuk kamera depannya kita punya dua opsi yang bisa dipakai, lensa utama dan lensa ultra wide. Cuma saat udah udah record itu kita nggak bisa pindah lensa, jadi mesti ditentuin dari awal mau pakai lensa yang mana. Ini lensa utama, sekarang coba saya pindah ke lensa ultra wide. Nah sekarang ini udah pindah lensa ultra wide, lebih lebar, jauh ya, lebih banyak yang tangkap, dan menurut saya lebih cocok kalau untuk dipakai ngevlog. Dan dari segi kualitas sih kalau yang dilihat dari layar udah oke, tapi saya juga pengen tahu gimana menurut kamu. Terus selain ada dua opsi kamera tadi, kamera depannya juga ada opsi steady dan bakal saya aktifin sekarang. Nah yang ini udah pakai ultra steady, jadi ultra steady nggak cuma di kamera belakang, di depan juga ada. Dan ini fokalnya lebih dekat, bukan pakai lensa ultra wide sepertinya, jadi bisa langsung lihat gimana apakah memang lebih stabil dibanding yang sebelumnya atau enggak. Silahkan nilai sendiri. Dan abis ini saya coba pindah ke kondisi low light untuk lihat kemampuan kameranya dalam merekam video. Oke, jadi ini hasil videonya kamera belakang Realme X3 Super Zoom kondisi malam hari di pinggir jalan. Dan tadi saya udah nunjukin gimana kalau saya diem terus di zoom. Sekarang saya ini nyoba pakai ultra steady, jadi saya pakai sambil jalan. Jadi bisa lihat gimana stabil ya kalau malam, apakah ada efek jitternya dan segala macam, bisa langsung kamu lihat sekarang hasilnya gimana. Cuman catatannya adalah kalau kamu pakai mode ultra steady, sekali lagi kameranya nggak bisa diubah, jadi cuma mendukung lensa utama aja, nggak bisa ditele, nggak bisa pakai ultra wide, jadi satu focal length aja seperti yang sekarang. Stabilnya kayak gini, gambarnya kayak gini, audio saya semoga kedengaran juga sambil ngomong pakai masker. Dan sekarang saya coba lari-lari sedikit ya, nggak kenceng-kenceng, jadi bisa kelihatan kayak gimana kalau kita pakai lari sedikit. Gimana, oke atau enggak hasilnya? Dan selain ultra steady yang biasa, ini ada satu lagi ultra steady yang menggunakan lensa ultra wide. Coba saya ganti ya, kita lihat hasilnya. Nah, yang ini namanya Ultra Steady Max, dia pakai lensa ultra wide. Kalau dari yang saya lihat di layar handphone sekarang, saya tidak terlalu merekomendasikannya karena detailnya hilang dan pokoknya gambarnya nggak oke lah dibandingin sama yang tadi. Jadi kita balik aja. Untuk perekaman malam hari gunakan Ultra Steady yang biasa aja, jangan pakai Ultra Steady Max. Oke, sekarang saya pindah ke kamera depan sambil jalan di lokasi yang sama. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan satu catatan juga, kalau untuk kamera depan sebenarnya kita bisa menggunakan lensa utamanya atau yang ultra wide untuk merekam video, tapi saat videonya udah ngerekam, udah jalan, itu nggak bisa diganti-ganti. Jadi fix, jadi harus ditentukan awalnya mau pakai lensa yang mana. Ini lensa yang utama, sekarang coba saya pindah ke lensa yang ultra wide untuk lihat hasilnya. Ya sekarang ini pindah ke lensa ultra wide ya, untuk rekaman video masih di lokasi dan kondisi cahaya yang mirip-mirip, jadi ada perbedaan tentu dari kualitas.
Dan kayak kamera belakang tadi, kalau pakai lensa ultrawide tuh hasilnya lebih soft jadinya ya, detailnya berkurang, tapi tentu saja karena lensanya lebih gede, lebih lebar, jadi dia lebih stabil kalau dipakai jalan. Jadi menurut kamu gimana hasil perekamannya Realme X3 Super Zoom? Oke atau enggak? Tulis pendapat kamu pada kolom komentar di bawah. Jadi, overall secara garis besar menurut saya Realme X3 Super Zoom adalah handphone yang layak diperhitungkan, layak dipertimbangkan jika kamu adalah orang yang mencari Android ngebut dengan harga bersahabat. Di samping soal performanya, fitur pendukung seperti layar 120Hz oke, punya storage yang gede UFS 3 juga, baterainya awet, chargernya cepet, dan kameranya banyak. Itu bisa menjadi sarana kreatif bagi mereka yang bisa memanfaatkannya ya di luar story mode lah yang hanya bisa digunakan pada situasi tertentu. Lalu apakah handphone ini layak disebut sebagai flagship? Ya, seperti yang saya bilang tadi, flagship itu semua brand bebas menentukan. Jadi, kalau Realme mau bilang ini adalah handphone flagship mereka, ya udah ini adalah flagship ya seperti yang dimaui sama Realme. Tapi saya juga pengen tanya nih sama kamu. Dengan spesifikasi, dengan fitur dan harga yang dibawa oleh handphone ini, menurut kamu oke nggak sih untuk dibeli? Apa kamu tertarik untuk ganti ke Realme X3 Super Zoom? Tulis pendapat kamu pada kolom komentar di bawah. Kayaknya segitu aja dulu untuk ya omong-omong singkat tentang Realme X3 Super Zoom setelah saya pakai selama 2 minggu. Dan kalau kamu tertarik dengan handphone ini, mau beli atau mau lihat detail lebih lengkapnya, semua lengkap pada kolom deskripsi di bawah. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak udah nonton sampai habis. Putri Reza pamit, jaga kesehatan selalu, dan seperti biasa, have a nice day.